berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera raih kejayaanmu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya dan bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pambelum pada hari ini mulai pukul 10 sampai dengan 12 WIB atau melalui rekening gereja Batang Pambelum. Pada minggu ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kita dilayani oleh Pendeta Noviasari STH. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah mata-matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKI ini bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyi himne KPRP GKI. Hai remaja pemuda GKI, kaulah harapan masa depan gereja untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, setia dan terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Tuhan berkumandang di seluruh dunia. Potum dan salam. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih, kita awali ibadah kita dan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ku bilang
dan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah padamu Bapa, aku berserah, Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembaca Alkitab kita diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh dan kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu.
oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Dari NKB nomor 116, siapa yang berpegang? Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Noviasari STH. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang setia, kami bersyukur Tuhan ketika saat ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi kami agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Mengurapi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, agar mereka juga boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, agar boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Dengan perikop di situ, gembalakanlah kawanan domba Allah yang demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, Shalom. Apa kabar kita di minggu pertama bulan Agustus ini? Apapun keadaan kita, mari kita bersukacita dan kita percaya bahwa Allah setia dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 ini ya, adalah sebuah nasihat dari Rasul Petrus kepada orang-orang beriman saat itu. Kalau dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama, Rasul Petrus menasihatkan kepada penatua yang mengembalakan domba-domba saat itu. Maka khususnya pagi hari ini kita melihatnya juga menasihatkan orang-orang beriman yang menjadi tujuan suratnya. Supaya orang-orang beriman saat itu yang menjadi tujuan suratnya punya karakter Kristus. Mereka punya tabiat, punya sifat, punya watak yang baik, ya. Sama seperti teladan Kristus. Karena itu kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, demikian jugalah kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang muda. Kita melihat bahwa Rasul Petrus mau menasihatkan secara khusus bagi orang beriman, orang muda saat itu untuk tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tunduklah dalam arti menghargai, menghormati orang-orang yang tua, patuh dan taat kepada orang-orang tua, dalam artian mengasihi mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tunduklah kepada orang-orang yang tua dalam hal kebenaran. Kalau tunduk dalam hal yang tidak benar, tentu orang-orang muda tidak boleh tunduk. Kalau ada orang-orang tua yang mengajarkan hal-hal yang salah, yang tidak baik, jangan tunduk atau jangan taat. Tapi tunduklah di sini kepada orang-orang yang tua adalah dalam hal kebenaran di dalam Tuhan. Nasihat yang selanjutnya dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Setelah Petrus menasihatkan supaya jemaat yang beriman tunduk, maka yang kedua dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Punya karakter rendah hati. Karena itu dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Punya sifat, punya watak, punya karakter Kristus yang rendah hati. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah punya karakter untuk taat, untuk patuh, untuk hormat, menghargai orang-orang yang tua. Tidak mudah punya karakter atau sifat yang rendah hati kepada orang lain kalau kita tidak betul-betul memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karena terkadang banyaknya menjadi tembok penghalang bagi orang untuk taat, untuk punya kerendahan hati, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati orang tua. Pendidikan yang tinggi,
mungkin status yang tinggi, status sosial yang tinggi, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, ya, bisa menjadi tembok bagi kita, bahkan bagi orang-orang muda, untuk menghargai, menghormati, patuh dan taat dan rendah hati kepada orang lain. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena saat ini adalah hari perayaan Hari Pemuda, maka nas ini khususkan bagi kaum muda untuk memiliki karakter yang dinasihatkan oleh Petrus ini, ya. Karakter yang mau taat, karakter yang mau patuh, karakter yang mau menghargai, karakter yang mau menghormati, karakter yang mau rendah hati, baik kepada orang tua maupun kepada orang banyak orang lain. Ya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini karakter yang mau Petrus nasihatkan dalam nas ini. Ya. Selanjutnya kita melihat dalam firman Tuhan ini lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita punya pendidikan yang tinggi, ketika kita punya status sosial yang tinggi, mungkin kita punya jabatan dan kekayaan yang tinggi, ya, maka kita tidak menjadi ada apa-apanya di bawah kekuatan dan tangan Tuhan yang kuat. Peristiwa COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini, yang Tuhan izinkan bagi kita untuk menghadapinya, yang Tuhan izinkan bagi kita untuk melaluinya, maka kita melihat hanya kekuatan Tuhan, ya, yang mampu membuat kita kuat untuk menghadapinya. Karena itu nasihat Rasul Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Maka kita mau merendahkan diri, ya. Bukan mau meninggikan diri kita, mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan kita manusia untuk menghadapi ini masalah dan pergumulan hidup, ya. Tetapi kita mau merendahkan diri, mau mencari Tuhan, ya. Mau berlindung kepada Tuhan, ya. Supaya kita mampu untuk menghadapinya, ya. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa COVID-19 adalah Tuhan izinkan bagi kita, dan kita melihat luar biasa yang kita hadapi saat ini, ya. Ya. Kekuatan manusia, kehebatan kita manusia tidak ada apa-apanya, ya. Sudah beberapa bulan kita menghadapi pergumulan dunia, menghadapi pergumulan ini, bangsa kita menghadapi pergumulan ini, bahkan kita menghadapi pergumulan ini. Dan kalau kita lihat berita di televisi, sekarang sudah mulai ditemukan vaksin, ya. Kita hanya bisa berdoa bahwa Tuhan boleh memakai para ilmuwan atau orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tuhan berkenan untuk memakai dan memampukan seluruh dunia dan kita semua untuk bisa melewati dan terbebas dari pergumulan ini. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah memiliki karakter tadi. Kristus dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, saya yakin dan percaya tidak ada manusia yang luput dari kekhawatiran. Saya yakin bahwa kita semua manusia pernah merasakan namanya kekhawatiran hidup, ya. Kalau yang tidak pernah merasakan kekhawatiran hidup, ya mungkin dia malaikat, ya. Tetapi setiap manusia pernah merasakan kekhawatiran hidup. Kita merasakan kekhawatiran mungkin dalam masa depan kita. Pemuda remaja merasakan kekhawatiran dalam masa depan mereka. Mereka merasakan khawatir dalam pendidikan mereka. Merasakan khawatir mungkin dalam pergaulan mereka. Mereka merasa khawatir dalam banyak hidup mereka. Kita khawatir juga akan masa depan anak-anak kita. Kita khawatir juga akan pendidikan mereka. Kita khawatir mungkin akan keadaan ekonomi kita. Bahkan kita khawatir akan situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini, ya. Namun kita melihat dalam firman Tuhan ini dikatakan,
serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tidak ada jalan lain. Ya. Adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kan hanya Ia yang memelihara hidup ini. Ya. Lalu dikatakan situ, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya menjadi orang yang beriman kita mampu menghadapi segala banyak kekhawatiran dalam hidup kita saat ini. Ya. Beriman artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan. Karena itu ada orang mengatakan antara percaya dengan beriman beda. Ya. Orang boleh percaya. Ya. Orang boleh memiliki agama tapi belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman pasti dia percaya. Ya. Kalau dia beriman pasti dia percaya. Kalau dia hanya percaya, ya dia hanya tahu, hanya mengerti. Dia tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, selesai. Ya. Karena itu bagaimana kita menjadi orang beriman saat ini, itu yang penting. Bukan hanya sekedar percaya dan memiliki agama. Kalau kita beriman, maka kita menyerahkan, maka kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita boleh khawatir, hidup kita boleh ada masalah, hidup kita boleh ada pergumulan, tapi bedanya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman atau hanya sekedar percaya. Ketika dia menghadapi kekhawatiran hidup, pergumulan hidup, orang beriman akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ia akan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menghadapinya dan ia akan bebas. Tapi orang yang tidak beriman, orang hanya percaya begitu saja. Ia akan menghadapi pergumulan hidup, kekhawatiran hidup, kecemasan hidup, dan masalah dalam hidupnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dirinya. Sehingga ia akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan dan putus asa. Karena itu dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mempercayakan diri, menyerahkan diri. Hanya kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dan yang ke-11 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu. Ini adalah sebuah janji. Janji yang Allah berikan dalam hidup kita orang beriman. Karena itu bila hari ini adalah hari pemuda GKE, maka dalam nas ini kita dinasihatkan untuk memiliki karakter Kristus yang tunduk, yang taat, menghormati, yang memiliki kerendahan hati, yang mau merendahkan diri kepada tangan Tuhan yang kuat dan menjadi seorang pemuda yang beriman, mempercayakan hidup terus kepada Tuhan, menyerahkan hidup terus kepada Tuhan, mempercayakan diri kita hanya kepada kekuatan Tuhan, bukan mempercayakan diri kita kepada kekuatan kita sendiri. Pengetahuan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tidak. Tapi mempercayakan diri kita pada kekuatan Tuhan. Karena itu biarlah pemuda Gereja Kalimantan Evangelis sebagai penerus bangsa dan penerus juga gereja boleh menjadi pemuda yang punya karakter Kristus dalam masa depannya. Boleh mempunyai karakter Kristus yang rendah hati. Dan mempercayakan hidupnya dalam beriman kepada Tuhan dan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ketika Rasul Petrus menulis suratnya
Menasehatkan orang-orang beriman, orang-orang muda, supaya mereka tunduk, menghargai, menghormati, patuh dan taat kepada orang-orang tua, memiliki sikap yang rendah hati, merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Engkau. Begitupun dalam kehidupan kami saat ini, terlebih kaum muda kami Tuhan, kaum muda-mudi kami saat ini. Ketika dalam masa muda mereka pun mereka hidup dalam pergumulan mereka masing-masing, hidup di dalam kekhawatiran mereka dan banyak hal yang mungkin mereka rasakan dan mereka hadapi. Biarlah firman ini boleh menguatkan mereka dan kami semua Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi orang percaya saja, orang yang memiliki agama, namun kami beriman, sungguh-sungguh beriman dan mempercayakan diri kami, menyerahkan hidup kami hanya dengan kekuatan Tuhan yang bekerja. Ya Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Bahkan bagi seluruh dunia saat ini yang masih bertarung, berjuang menghadapi adanya pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Kau memberkati kehidupan seluruh dunia, bahkan bangsa dan negara kami. Agar kami Tuhan dengan hikmat, kebijaksanaan, bahkan dengan perlindungan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami boleh terus berjuang memikirkan segala sesuatu, membawa kami semua untuk boleh keluar dan terbebas dari wabah ini. Dan kami percaya Tuhan, dan kami selalu berseru, Engkau menyertai seluruh ilmuwan yang ada di dunia ini dan siapapun Tuhan, agar boleh menemukan dan menghasilkan obat, bahkan juga Tuhan segala sesuatunya agar pandemi ini boleh berakhir. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gerejamu, baik itu gereja kami Kalimantan Evangelis, baik tingkat Sinode Resort maupun gereja kami di tempat ini Tuhan, jemaat kami gereja Batang Pembelum. Kau memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan yang di dalamnya, baik itu diakon, penetua, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, bahkan pendeta, hamba-hamba Tuhan. Agar dalam hal ini Tuhan kami terus bersaksi, kami terus memuji dan memuliakan Engkau, dan Tuhan terus melindungi kehidupan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan terus bagi jemaat-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Mereka bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, agar sukacita tersebut Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, bahkan bagi seluruh jemaat dimanapun berada Tuhan. Mereka saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun dimanapun. Bahkan mereka saat ini Tuhan sedang diisolasi diakibatkan karena COVID-19 ini. Ya Tuhan, bagi kami hanya Engkau akan menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Engkau akan membebaskan mereka Tuhan. Engkau akan memampukan mereka untuk menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan bagi tim medis, dokter, perawat dan siapapun Tuhan. Bahkan bagi sukarelawan, bagi tim gugus COVID-19. Kau memberkati mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kau akan melindungi mereka selalu Tuhan. Membantu mereka, menguatkan mereka Tuhan untuk boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Dalam satu minggu yang akan kami hadapi ini, Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan melindungi kehidupan kami semua. Inilah doa dan seru kami. Hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini supaya menjadi berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari NKB nomor 209 dengan judul Simaklah Hai Pemuda. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang undang untuk berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seluruh hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku berpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Shalom, kami dari Pemuda Remaja Majelis Jemaat GKI Batang Pambelu mengucapkan Selamat Hari Pemuda GKI tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda
samudra, raih kejayaanmu.